Halo sobat investor, kali ini kita akan membahas ya daftar dividen ya. Saya akan sharing daftar dividen yang akan dibagikan Kumdet tanggal 31 Oktober sampai dengan 6 November ya 2023. Ada beberapa emiten nih. Ya, ada yang menarik juga sih ya. Ada yang jumbo lah dividennya. Definisi jumbo saya adalah di atas bunga deposito ya. Oke, yang pertama adalah Sido ya. Sido ini udah saya bahas juga di satu video khusus ya. Kalau teman-teman ingin menonton video detailnya, nanti saya taruh di pojok kanan atas ya. Dimana Sido di tahun 2022 ya pendapatannya sempat turun ya 12% ya, profitnya bukan pendapatannya. Lalu di 2023 ini ya di kuartal 1 dia sempat naik 1,78%, tapi setelah itu dia turun sedikit juga ya di kuartal 2 ya, 1,81%. Jadi ya profitnya sampai dengan semester 1 ini ya, sampai Juni ya tidak berbeda jauh dengan profit di tahun 2022 ya. Lalu PR-nya itu di 19,24 kali, PBV 4,94 dan ROE-nya 25,68% ya. Dan DER-nya sangat kecil ya. Jadi Sido ini hutangnya sangat sedikit ya. Kalau kita lihat PR-nya 19,24 ya termasuk di tengah-tengah lah, karena dia sebelumnya sempat sampai ke 25 nih ya, 25,86 kali ya. Tapi dia sempat juga rendah di 15,31 ya. Oke, dan dari sejak bulan Maret tahun ini ya dia turun terus nih ya. Beberapa support ditembus ya, Rp700 ditembus, 630 ditembus ya. Nah, sekarang dia sedang berjuang bertahan di atas 565 ya. Walaupun dia sempat tembus nih ya 565 ya. Kayaknya 560 nih sempat tembus ya, tapi dia naik lagi, tapi sekarang mulai agak turun ya. Mungkin dia akan mengetes kembali nih support 565 ya. Kalau tembus ya support berikutnya di sekitar Rp535. Jadi ini lagi penentuan ya, dia apakah akan rebound ke atas atau dia akan tembus ke bawah lagi ya. Tapi yang pasti dia akan membagikan dividen interimnya ya dengan Kumdetnya tanggal 31 Oktober sebesar Rp12,6. Jadi kalau menggunakan harga di tanggal 27 ya, di hari Jumat kemarin, itu dividen yieldnya kira-kira 2,19% ya. Itu hanya untuk dividen interimnya ya. Karena dia biasanya akan membagikan lagi dividen finalnya ya di bulan April ya. Di bulan April ya, biasanya di bulan April lah dividen final ya. Oke, jadi kalau di hold sampai bulan April pasti nanti dividennya akan lebih besar dari 2,19 ya. Karena biasanya dividen finalnya itu lebih besar dari dividen interim. Oke, sebelum kita lanjut ke emiten kedua, saya mengajak teman-teman yang belum subscribe, yang baru saja singgah di channel ini, atau mungkin yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dan klik loncengnya ya, agar dapat notifikasi nih, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga ya untuk teman-teman. Oke, lanjut ke emiten kedua adalah MBAP ya, emiten batubara ya, Mitra Bara Adi Perdana, di mana di tahun 2022 ya seperti biasa lah, seperti pada umumnya batubara di tahun 2022 itu naik semua ya. Revenue naik 50% dan profitnya naik 85,34% ya. Tapi di tahun 2023 ini, nah ini mulai sangat turun ya, dimana di kuartal 1 profitnya turun 74% dibandingkan kuartal 1 22, dan di kuartal 2 2003 juga turun ya 83% dibandingkan kuartal 2 2022. Kuartal 3-nya belum keluar ya, laporan keuangan kuartal 3-nya. Jadi sampai dengan Juni ini ya revenue-nya itu turun 45,59% ya dibandingkan revenue tahun 2022. Dan profitnya turun sangat jauh sekali ya, 80,5%, yang dimana tahun lalu sampai Juni itu profit 1,7 triliun, sekarang hanya 331 miliar ya. Tapi 331 miliar ini sudah lebih tinggi juga nih dibandingkan 2019 ya, dan beda sedikit saja dengan 2020. Oke, dan rasionya di sini ya itu 9,52 ya. 9,52. Jadi termasuk tinggi lah ya PR-nya saat ini ya dibandingkan di 6 tahun terakhir ya, yang
hanya sekitar 3 ya atau 4 ya, hanya di tahun 2020 ini naik 8,3 ya. Jadi termasuk tinggi nih PR-nya dibandingkan histori MBAP sendiri. PBV-nya 2,11 juga sudah termasuk tinggi ya kalau lihat historinya. ROE-nya 21,65% ya. Jadi masuk rendah juga ya, karena sempat 71 dan paling rendah di 19 ya. Ya, dia termasuk rendahnya. Ya biasalah saham batubara, kalau harga batubara lagi turun ya dia redup juga lah ya profitnya. Tapi yang bagusnya DR-nya sangat kecil ya, hanya 0,18. Oke, di oil gas coal ini PR-nya rata-rata 7,82 ya. Jadi termasuk tinggi nih 9,52 dibandingkan subsektor oil gas and coal ya, di mana PBV-nya rata-rata 2,13. Ya berarti MBAP 2,11 ya di rata-ratanya lah ya. Dan sejak bulan mana ya, sejak Agustus ini ya sampai sekarang dia sideways lah ya, di antara 5.000 sampai dengan 5.750 ya, sedang sideways di sana. Tapi yang menarik di sini 3 hari terakhir tuh agak tinggi nih ya volume ya. Apakah karena banyak yang ngincar dividennya ya? Oke, nah dividennya itu dividen interim ya, akan dibagikan di bukan dibagikan. Dividen interim kumdatnya itu 1 November ya, dengan dividen sebesar Rp245. Jadi kalau menggunakan harga penutupan dari Jumat, dividen yieldnya lumayan ya, bisa dibilang jumbo karena di atas bunga deposito yang dijamin oleh LPS ya. Itu sekitar 4,49%. Jadi cukup menarik ya. Atau mungkin ada yang megang MBAP dari tahun lalu ya, belum dijual-jual ya. Nah, mungkin bisa jadi pertimbangan apakah tetap dipegang ya sampai dapat dividen interim ini ya. Yang pasti dia nanti akan ada dividen final lagi ya. Di tahun lalu tuh dia dividen payout ratio-nya 91% ya. Nah, dividen interim ini adalah 88,8% dari laba dari Januari sampai Juni ya. Oke, biasanya dividen finalnya dibagikan di bulan Juni. Masih agak lama nih ya. Bulan Juni ya. Berapa ya? 8 bulan lagi, masih agak lama ya. Oke, lalu yang berikutnya emiten ketiga adalah AKRA ya, AKR Korporindo, di mana tahun 2022 seperti MBAP di mana naik banyak ya, revenue-nya 84% dan profitnya juga naik 116% ya. Di kuartal di tahun 2023 ya, di kuartal satunya cukup baik nih ya, revenue naik 8% dan profitnya juga naik 41% ya. Di kuartal 2 agak turun ya, 19%, dan di kuartal 3 ini naik lagi ya, 11,65%. Nah, kalau dari Januari ke September ya, wah saya nggak taruh historinya, berarti perbandingan Januari September tahun ini dengan 2022 ya. Oke, jadi kita lihat PR di sini 12,69 ya, termasuk rendah kalau kita lihat histori 6 tahun terakhir ya, karena dia sempat ke 22 ya, ada 14 ya, jadi termasuk bisa dibilang belum terlalu tinggi lah PR-nya ya bandingkan historinya. PBV-nya 2,14 ya. Wah, kalau PR-nya termasuk tinggi ya. Ya, mana nih 1,1 sempat 2,82 aja sih ya. Ya, termasuk tinggi lah ya PBV-nya. ROE-nya 16% ya. Ya, ini lumayan tinggi ya, tapi DR-nya utangnya cukup banyak nih, 1,16 ya. Dan AKR ini ya, AKRA ini ya dia sempat menyentuh ya, ada double top di sini ya, di 155, 1555 dan 1560, lalu dia turun ya dan mencoba naik lagi ya, tapi dia masih dibilang bisa uptrend ya, karena di atas, masih di atas EMA 50 dan EMA 200 nya ya. Jadi belum turun lah gitu ya, masih bisa dibilang uptrend. Oke, lalu ada support yang ya bisa dibilang cukup kuat ya, karena dia double bottom di sini ya, di 1.255 rupiah. Jadi kalau ingin spekulatif buy ya, berarti dijaga aja cut loss-nya di situ 1.360 dan targetnya ya di 1.555 ya gitu ya. Oke, AKRA ini juga rutin membagikan dividen, di mana dividennya bisa dilihat rata-rata di antara 50 sampai 60% ya. Jadi mudah, bisa gampang juga untuk diprediksi kira-kira dividen payout ratio-nya di antara 50 sampai dengan 60%.
Nah, Akra ini akan membagikan dividen interim di tanggal 2 November ya, kumdetnya ya. Dan dividennya itu sebesar Rp25. Kalau menggunakan harga penutupan hari Jumat ya 1440, berarti dividen yieldnya 1,73% ya. Dan biasanya dividen finalnya dibagikan di bulan random ya, ada bulan November, bulan Mei. Oh iya, biasanya di bulan Mei berarti ya dividen finalnya ya. Oke. Dan ya itu ya. Ya tidak besar-besar amat sih ya, karena harga Akra ini juga sudah agak tinggi ya, nggak turun-turun dia. Turunnya nggak terlalu banyak ya. Oke, kita beralih ke saham berikutnya ya, SMSM nih ya, Selamat Sempurna, yang juga rutin membagikan dividen ya, bahkan dividen interimnya ada berkali-kali nih ya dalam 1 tahun ya. Dimana tahun 2022 profitnya naik ya 28%. Di tahun ini 2003 juga bisa dilihat ya, kuartal 1 profitnya naik 17%, lalu kuartal 2 naik 19%, kuartal 3 naik 1,47. Jadi dia selalu tumbuh ya per kuartal ya. Dibandingkan tahun 2022 dia selalu naik nih. Dan bisa lihat di sini PR-nya adalah 13,4 kali ya. Ya termasuk rendah ya. Ya dibandingkan rata-rata 6 tahun terakhir. Lalu PBV-nya 3,31 ya. Gimana nih ya? Termasuk ya sudah mendekati ini ya. Di atas rata-ratanya mungkin ya, karena dia sempat 2,an mungkin rata-ratanya. Bisa teman-teman hitung sendiri lah rata-rata PBV-nya berapa ya. Lalu ROE-nya 24% ya. Wah, ini paling tinggi berarti ini ya di tahun ini ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke, lalu DER-nya itu 0,26, jadi kecil juga hutangnya. Dan kalau dilihat di sini SMSM ini sejak bulan Mei di sini ya, dia naik terus nih ya, masih dalam lorong uptrend ya, naik ke atas terus ya. Jadi ya, gimana? Kalau beli sekarang agak ngeri-ngeri sedap juga ya, karena harganya udah di atas ya. Ya tapi kalau memang ingin invest ya, agak long term ya, jadi mungkin tidak terlalu masalah karena SMSM ini rutin membagikan dividen ya, bisa teman-teman lihat di sini dengan dividen payout ratio-nya di antara 50 sampai dengan 60% ya, walaupun sempat 70% ya, tapi ya kira-kira di antara 50 sampai 60%. Dan dividen yield-nya tuh lumayan ya, di antara 4 sampai 5%, tergantung teman-teman belinya di harga berapa. Dan bisa dilihat di sini dia tuh bisa 3-4 kali ya dalam 1 tahun ya. Jadi dividen interimnya bisa 3 kali, lalu ditambah dividen finalnya. Dan di bulan Agustus kemarin dia sudah memberikan dividen interim juga nih ya, Rp25. Di Mei juga sudah ya. Oke. Di Mei sampai 2 kali malah ya. Oke, dan kali ini 3 November ya, kumdetnya dia akan membagikan dividen lagi sebesar Rp30 ya. Jadi dividen yieldnya 1,4 saja, tapi kalau kemarin sudah dapat dividen interim di sini juga, berarti dividen yieldnya udah lebih dari 1,4% ya. Jadi sangat besar lah ya. Bisa di atas bunga deposito juga nih, sekitar 4-5% mungkin dalam setahun ya. Oke, lalu yang berikutnya, ini apa ya? Saya lupa nih. Ini ada PNGO ya, lupa saya tulis namanya ya. Ini adalah PNGO ya. Dimana PNGO juga sudah saya buat video khususnya ya. Nanti linknya bisa teman-teman klik ya di pojok kanan atas ini ya. Dimana PNGO ini di tahun lalu ya, profitnya sempat turun ya, walaupun dia di 2020 dan 2021 bisa menaikkan profitnya, tapi di tahun lalu itu turun sedikit 7,77%, dan di 2003 dia mulai bangkit lagi nih ya, di kuartal 1 bisa tumbuh sebesar 41% dibandingkan kuartal 1 dua-duanya. Lalu kuartal 2-nya sempat turun 61%. Tapi di kuartal 3-nya ya, yang baru dirilis nih, itu dia naik ya 212% dibandingkan kuartal 3 tahun 2022. Oke, jadi kalau disetahunkan ya, di analyze itu PR-nya sekitar 5,42, jadi bisa dibilang masih murah ya dibandingkan histori dia 4 tahun terakhir. Lalu PBV-nya 1,3 kali juga bisa dibilang
rendah lah ya, karena sempat sampai ke 1,9 di tahun 2021. Dan ROE bisa dibilang sangat besar ya, 24% ya. Dengan DER yang tidak terlalu tinggi ya, 0,78. Dan PNGO ini ya bisa dibilang sideways ya. Sejak tahun lalu bulan apa nih? Oktober lah ya. Dia sideways di antara 1205 sampai ke 1555 ya. Jadi memang saham ini growth-nya cukup bagus ya, dividennya juga cukup besar ya, walaupun kalau mau dapat capital gain nih agak membosankan kalau buat trading ya, karena dia tidak terlalu fluktuatif ya harganya ya. Oke, jadi kalau bisa lihat di sini dia rutin membagikan dividen dengan dividen payout ratio-nya di sekitar selalu 50% ya. Dan kali ini dia akan memberikan dividen dengan cum date-nya 6 November ya, dividen interim sebesar Rp70. Jika menggunakan harga Jumat kemarin, itu dividen yield-nya berarti sekitar 4,94% ya. Oke, dan biasanya dia membagikan dividen finalnya di bulan Mei atau bulan Juni ya. Ya, jadi kalau dapat sampai di hold sampai dividen yield dividen finalnya itu bisa kira-kira sampai sekitar 9% lah ya. Dividen yieldnya ya. Jadi bisa teman-teman tonton video PNGO yang saya khusus buat ya, bisa dilihat itu prediksi dividen finalnya nanti berapa. Oke, demikian saja informasi dari saya ya. Jadi ada beberapa emiten yang cukup menarik ya, dividen interim ini. Semuanya tadi dividen interim ya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman ya, emiten mana yang paling menarik nih ya, dividennya ya. Oke, saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.